Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mempunyai hajat-hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Dan kita berdoa semoga kita dibimbing dengan hidayah dan taufik dan dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar dan membacanya agar hak kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa merupakan suatu ibadah bagi seorang hamba, dan berdoa itu adalah permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaan kita kepada Allah disebut dengan doa. Nah, maka dalam berdoa itu ada etika dan tata caranya, yang mana ketika kita menunaikan berdoa dengan tata caranya, maka kita akan mendapatkan pahala dan doa kita itu akan diijabah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Namun banyak orang yang berdoa, dia menganggap bahwa doanya itu tidak diijabah, sehingga dia bercerita, Pak Ustadz, saya sudah 3 bulan lalu berdoa ini tetapi tidak diijabah. Bukan tidak diijabah, tetapi kita tidak paham atas apa yang Allah ijabahkan untuk kita. Allah mengijabah sesuatu itu tidak sekemauan kita, tetapi sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, saya beri contoh, saya mempunyai anak saya usianya 5 tahun. Dia itu meminta kepada saya. Kalau bahasa meminta itu adalah doa. Tetapi kalau makhluk sesama makhluk tidak bisa dikatakan berdoa, hanya meminta. Anak saya meminta kepada saya, Pak, beri saya pistol misalkan, beri saya pistol, atau beri saya pisau. Namun saya tidak memberinya. Kenapa saya tidak memberinya? Karena saya memikirkan kalau anak itu diberi pisau, saya takut dia akan teriris, dia akan terluka. Maka saya tidak memberi pisau, saya beri yang lain. Nah, seperti itulah. Jadi Allah akan mengijabah apa yang kita minta, tetapi ijabah Allah itu tidak sesuai apa yang kita minta. Allah itu akan mengijabah doa kita, tetapi apa yang diberikan Allah itu tidak akan sama dengan apa yang kita inginkan, karena Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk kita. Nah, di sini ada doa yang diijabah. Namun saya akan ajarkan cara berdoa. Di dalam hadis Rasulullah berdoa itu mengangkat tangan gini hingga terlihat putih ketiaknya, ya. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan ada yang berdoa dengan seperti ini. Jadi maaf, garis-garis ini, garis tangan ini ya, ini garis tangan, ini samakan, maaf, ini garis tangan, ini samakan. Nah, seperti ini, lihat. Nah, kemudian di dalam kitab Ihya, setelah ini diangkatkan, baru kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu sunnah-sunnah berdoa. Nah, setelah kita berdoa, setelah kita mengangkat tangan seperti ini, maka sebelum berdoa kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan alhamdulillah. Setelah itu baru kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika doa tidak diawal dengan sholawat, maka doa itu tidak akan diangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu baru kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
Di sini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang mana doa ini diijabah, cara berdoa yang akan langsung diamini oleh malaikat. Cara berdoa yang mana doa ini akan langsung diamini malaikat. Nah, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Hadis ini diterima dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, doaul mar'il muslimi mustajabun. Doanya orang muslim itu diijabah, li akhihi, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk temannya. Bidohril ghaib, dengan syarat bidohril ghaib inda ra'sihi malakun muwakkalun bih. Bidohril ghaib ini ditafsiri bihaitsu la yas'ur. Sekira-kira orang yang kita doakan itu dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Jadi alangkah baik ketika mendoakan seorang itu yang cepat diijabah itu tidak tahu. Jadi orang itu tidak tahu bahwa dia itu didoakan oleh kita. Nah, ketika kita berdoa dengan cara itu, kita mau mendoakan anak, kita mau mendoakan kerabat, dia tidak tahu bahwa dia itu didoakan oleh kita, maka di situ ada malaikat, yang mana malaikat itu selalu mengatakan ketika kita berdoa dengan cara seperti itu, kata malaikat, amin, amin, walaka misli dalik. Maka malaikat itu mengaminkan dengan dia berkata, ya Allah, kabulkanlah doanya, dan apa yang dia doakan kepada orang itu maka akan berbalik kepadanya. Jadi gini, malaikat berdoa untuk orang yang mendoakan seseorang, tanpa sepengetahuan orang tersebut, malaikat juga mendoakan hal yang sama. Masya Allah, luar biasa sahabat. Jadi gini ya, ketika kita mendoakan, misal kakak kita itu tidak tahu bahwa kita doakan, kata kita, ya Allah, beri kelancaran rezeki untuk kakakku, maka malaikat menjawab, amin, walaka misli dalik, dan untukmu, untuk kita yang mendoakan, sama seperti apa yang kita doakan kepada kakak kita. Nah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ternyata rahasia doa kita agar diamini langsung oleh malaikat. Semoga kita bisa mengamalkan, dan ketika mendoakan kerabat kita, sahabat kita, atau kakak kita, berdoalah dengan cara seperti itu. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.